Destrian Putriswari dari kelas 11 Usaha Layanan Wisata. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran. Pengangguran sendiri yaitu salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingginya angka pengangguran dapat menjadi sumber berbagai masalah sosial dan ekonomi. Jadi, kali ini kita akan membahas secara menyeluruh mengenai pengangguran. Adapun pengangguran yaitu kondisi ketika seseorang dalam usia kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Klasifikasi pengangguran sendiri, yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari kerja tambahan. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu pekerja dengan produktivitas sangat rendah, tidak memberi kontribusi optimal. Yang keempat, pengangguran kronis, yaitu pengangguran jangka panjang yang sulit ditangani akibat struktural. Berikutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, friksional, yaitu terjadi akibat peralihan atau pencarian kerja baru. Yang kedua ada struktural, disebabkan ketika ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada musiman, terjadi hanya di musim tertentu, misalnya petani saat tidak musim tanam. Yang keempat ada siklis, akibat siklus bisnis seperti resesi yang menurunkan permintaan tenaga kerja. Yang kelima ada teknologis, ketika pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Berikutnya ada faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, perubahan teknologi dan otomasi industri. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi dan investasi rendah. Yang kelima, urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke kota. Yang keenam, perubahan struktur ekonomi. Dan juga berikutnya akan ada dampak pengangguran. Dari dampak ekonomi, ada yang pertama yaitu menurunnya pendapatan masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga menurunnya daya beli masyarakat, lalu beban APBN untuk bantuan sosial meningkat. Dari dampak sosialnya ada meningkatnya kriminalitas, yang kedua ada tumbuhnya konflik sosial dan keresahan. Yang ketiga ada menurunnya kualitas hidup dan kesehatan mental. Yang keempat ada urbanisasi berlebihan dan kemiskinan kota. Jadi berikut juga ada data yang dilansir dari data pengangguran Indonesia tahun 2024. Jadi jumlah pengangguran itu ada 7,47 juta orang. Lalu tingkat pengangguran terbuka ada 4,91%. Provinsi dengan TPT tertinggi ada Banten, Jawa Barat, dan juga Maluku. Lalu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu ada pertanian, perdagangan, dan juga manufaktur. Adapun solusi pengangguran yaitu dari sisi pemerintah, yang pertama peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Yang kedua, program padat karya dan insentif untuk UMKM. Yang ketiga, meningkatkan investasi infrastruktur yang menyerap tenaga kerja. Yang keempat, reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Lalu ada juga dari sisi masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan skill melalui kursus daring dan sertifikasi. Yang kedua, membangun wirausaha mikro dengan bantuan teknologi. Yang ketiga, menyesuaikan pilihan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, partisipasi aktif
dalam komunitas pemberdayaan ekonomi lokal. Adapun program bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja itu telah menjangkau jutaan peserta sejak pandemi COVID-19. Jadi, kesimpulannya, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat. Solusi harus bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai pengangguran. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.